Halo, tes Mike, Om Gali. Halo, halo. Oke lah, Ya Om, mantap. bentar ini si fontnya di Windows nggak ada nih. Fontnya jadi jelek. Bentar. Berantakan ya. Iya, mau jadiin PDF dulu aja kayaknya deh. Eh, Cuma teks doang sih. Nggak apa-apa. Ini sudah live sih di Facebook juga. Ya, pertama kali Om, jadi di ini ya maklumi kalau banyak salahnya. Nggak apa-apa. Semua, there is always first time for everything. Asik. Pasti nekat-nekat. Iya. Aku nggak ini jarang ngobrol di grup PHP. Ternyata dia nundang komputer. Makanya pemateri-pemateri keren tuh Iya. mesti ditodong-todong biar Siap, nggak apa-apa. Ya, ditunggu todongannya. Aku ajak-ajak saya teman-teman juga sih. raja tukang todong nih, todong-todongin. Ini juga lagi ngajak-ngajakin temen nih di teman-teman developer gitu. I see. Mudah-mudahan pada bisa deh. Iya. Sudah berapa yang gabungin 11, terus di Facebook berapa sekarang? 12. Nah, pasti akan nambah terus nih. Siap ya. Iya. Alhamdulillah lah kalau Jadi kita ramai. bisa mulai tepat waktu, jam tepat waktu nih jadinya, nggak apa-apa? Atau mau sholat dulu atau bagaimana Om Gali? Enggak sih, aku udah sholat sih tadi. Kalau ini mah maghrib mah. Maghrib yang tadi. Iya. Oh ini pakai Adobe Reader, bentar full screennya mana ya? Full screen saya udah bikin co-host, jadi di bawah itu ada share screen mungkin. Enggak sih, ini enggak buat ini yang PDF. Udah sip. Lancar. Ya pecah bodoh. Biarin lah. Nanti juga direkam. Oke. Iya, direkam. Iya. Tunggu dulu aja kali ya. Boleh. Oh ini ya, ada live-nya ya? Iya sudah. Sudah live itu. Oh lah, kedengeran. Dimatiin aja yang di Facebook. Nggak apa-apa. Oh ini yang Facebook maksudnya. Maksudnya supaya nggak bentrok ya? Nggak feedback. Siap Om. Udah dan share screen sebelah mana ya? Share screen di tombol bawah sebelah chat. Ini ya. Can share-nya ini langsung klik aja kali ya. Ya, langsung klik. Screen. Oh ada buat PDF doang ya. Coba. Nggak apa-apa yang semua aja juga. Coba. Share komputer sound kayaknya nggak usah. Coba ini. Coba aku Om. Masuk nggak ini? Share screen. Share screen ya. Share screen. Oh ini share screen nih. Masuk ya? Masuk. Oke, full screen. Masuk ya berarti ya. Ini Tapi ada bentar. Kalangan ya. Bentar. Si dialog Zoom-nya kelihatan nggak ini? Dialog Zoom di samping kanan itu. Kelihatan ya? Kelihatan ya, karena kan yang di share screen kan. Jadi otomatis screen-nya sama. Ini aja deh, berarti si PDF-nya aja berarti. Bisa. Nah, ini enggak ya cuman PDF-nya doang. Cuma PDF-nya aja, ya, cuma PDF-nya. Tapi masih tetap kelihatan yang itu. Nah, ini udah full screen. Ini masih kelihatan tapi nggak apa-apa. Ini udah full screen. Oh, ini nggak kelihatan yang kanannya kan ya? Udah nggak. Oke, kita mulai aja atau gimana nih Om Gali? Bebas ya, aku ngikut yang punya acara. Nggak apa-apa lah kalau memang sudah siap ya udah kita mulai aja. Oke, selamat malam teman-teman member PHP Indonesia seluruh dunia yang sudah hadir di PHP ID Online Learning yang ke-38. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di kesempatan yang ke-38 ini. Kali ini kita bersama dengan Om Gali Pratama. Saya baru sekali apa 2 kali ketemu beliau ya. Itu pun dalam acara yang di mana ya waktu itu ya? Lupa udah lama kayaknya deh. Waktu acara itu ya? PHP bukan ya? Yang di Sabuga ya, bukan? Oh iya pernah itu di yang Cosmopolitan. Aduh acaranya namanya apa sih? Iya betul. Dev Summit ya nih masih ada stikernya kok. Iya. Itulah. Jadi saya udah ketemu beliau tapi sepak terjangnya di online
sih saya udah tahu beliau sering banget nulis, sering berbagi, jadi pengajar di mana-mana. So, kapasitas beliau itu sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. So, jadi kita kedatangan tamu istimewa banget. Nah, jadi mantap lah hari ini kita mungkin bisa dapat sesuatu, berbagi sebenarnya. Karena memang ya coding is a hard, ngajar is more harder jadinya. Nah, Iya, ini bener. dua topik yang wah, lumayan kalau dikombin ini memang wah gitu deh. Tapi hari ini kita akan belajar dari beliau. Semoga kita semua dapat pencerahan. So seperti biasa waktunya 1,5 jam, tapi bisa lebih lama atau bisa lebih cepat. Tergantung kita lihat situasi sebentar, tapi selalu dibagi dua. Kita akan dengar presentasi 45 sampai sejam. Setelah itu kita akan buka tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya silakan masukin di chat atau bisa juga nanti langsung bertanya langsung. Nanti kita lihat situasi sebentar bagaimana. So tanpa perlu menunggu lama kita akan segera mulai PHP ID online learning kita hari ini, dan waktu dan tempat saya serahkan ke Om Gali. Silakan Om. Oke, makasih Om Peter udah dan komunitas PHP Indonesia udah ngasih waktu buat isinya kesempatan udah untuk sharing tentang inilah ya. Ini sebenarnya sih bisa dibilang lebih ke sharing sama curhat juga sih sebenarnya. Jadi ini lebih ke pengalaman aku menjadi developer yang juga sekaligus ngajar gitu. Nah, mungkin aku mulai aja kali ya. Sekarang aku full screen dulu. Ini perlu dilihatin nggak mukanya, apa cukup ini aja ya? Slide aja kali ya. Mas Peter? Slide aja bisa. Slide aja ya, udah slide aja nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Gali Pratama. Mungkin teman-teman yang sering istilahnya sering nonton YouTube atau mungkin sering ikut tutorial-tutorialnya saya mungkin udah pada kenal, tapi mungkin ada yang belum kenal. Jadi saya sekarang ada aktif di dunia ini ya, di dunia edukasi, terutama di coding. Saya sendiri punya brandnya namanya Belajar Coding ya. Nah, sebelum itu sekarang saya aktifnya di Belajar Coding dan jadi instruktur di Build with Angga. Nah, beberapa tutorial saya ada yang di Belajar Coding juga dan ada juga di Build with Angga. Sebelumnya memang saya sempat aktif di YouTube, cuman akhir-akhir ini memang lagi jarang untuk upload video. Jadi aktifnya di sini ya kalau saya sendiri sih ya. Nah, dulu sebelumnya juga saya sempat kerja di beberapa startup. Ini ada beberapa list startup yang pernah saya kerjain. Yang terakhir sih ini di Lexar, ini baru bulan-bulan kemarin sih istilahnya, mungkin sebelum pandemi ya. Saya terakhir kerja di sini gitu. Dan alhamdulillah sih memang dikasih kesempatan untuk bisa kerja di startup keren lah ya. Yang mungkin itu jadi salah satu pembelajaran saya juga yang dimana saya bisa sampai sharing sampai sini gitu. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa ini 50% sharing dan 50% curhat. Jadi ya bisa dibilang saya ini mau ceritain perjalanan hidup saya juga, dan saya juga pengen mungkin sharing juga tentang pengalaman apa yang saya dapatkan dari perjalanan saya mulai dari kerja sampai ngajar lah ya gitu. Oke. Nah, pertama mungkin pertanyaan dari teman-teman mungkin adalah kenapa harus ngajar sih? Kenapa saya ngajar gitu? Kenapa enggak ya udahlah saya kerja aja nyari duit, banyakin project. Kenapa harus ngajar gitu? Kenapa harus capek-capek untuk ngasih ilmu ke orang lain lah istilahnya gitu ya. Nah, sebelumnya pertama-tama mungkin saya cerita sejarah dulu. Sebelumnya saya pernah kuliah dulu di D1 ITB. Nah, kenapa kuliah di sini tuh jadi bisa dibilang ini salah satu titik di mana saya mulai bikin konten tutorial gitu. Karena di dalam saya dulu kuliah ini tuh tugasnya bisa dibilang kita bikin video dan kita harus nampilin muka gitu. Jadi istilahnya kita harus live coding dan si videonya tersebut harus kita istilahnya kita share di YouTube dan dijadiin public gitu. Nah, ini beberapa video yang di belakangnya adalah beberapa video yang sebenarnya ini tuh dulunya tugas saya, cuman mungkin seiring perjalanan saya kayak mikir gitu. Ini apakah si video ini bisa saya jadikan konten YouTube juga gitu. Sekalian saya sharing ke orang lain gitu. Karena dulu pun saya kuliah di sini memang penekanannya adalah istilahnya kamu belajar terus kamu bagi lagi sama orang lain yang memang ingin belajar gitu. Makanya kenapa istilahnya saya salah satunya bikin channel YouTube karena di situ juga gitu. Oke.
Nah, jadi sebenarnya saya udah ngelaksanain kuliah online sebelum jadi kekinian lah. Jadi mungkin teman-teman yang baru ngalamin istilahnya sekarang kan lagi ada pandemi gitu, terus mulai transisi ke kuliah online. Ya saat kuliah online gini kan kadang-kadang ada kesulitan gitu. Nah, saya dulu udah pernah gitu, istilahnya udah pernah belajar online sebelum rame gitu. Jadi mungkin apa sih pengalaman belajar dari video atau YouTube atau yang itu tuh udah saya alami dari lama gitu. Makanya sekarang saya juga ya sambil jalan juga sih. Saya nggak bilang saya jago atau enggak, tapi saya ingin bantu untuk berbagi juga buat teman-teman gitu. Nah, dari situlah kenapa saya bikin yang namanya belajar coding gitu. Di sini belajar coding sebenarnya dulunya adalah satu blog itu yang dimana blognya adalah bisa dibilang tentang sharing-sharing ilmu dan beberapa juga memang ada kayak tugas-tugas saya yang pernah saya bikin, saya sharing dalam bentuk artikel juga gitu. Nah sekarang proses yang saya lagi jalanin ini saya lagi pengen bikin si belajar coding ini jadi sebuah platform, cuman memang ini masih in progress juga. Nah, kayak gitu. Nah, terus mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman, apa sih motivasi saya yang membuat saya ingin bikin belajar apa sih bikin tutorial gitu. Karena bisa dibilang tutorial ini apa ya, salah satu hal yang mungkin cukup berat gitu untuk orang gitu, istilahnya untuk bisa sharing, bisa ngajarin orang karena memang ngajar itu agak-agak susah gitu. Nah, saya sih mungkin lihat dari kondisi lingkungan dari sekitar saya, mungkin dari teman-teman saya yang ada di sekolah, SMK, dan dulu juga saya sempat di SMK kan, belajar juga gitu. Dan saya juga lihat lingkungan saya, teman-teman developer juga, memang bisa dibilang edukasi di Indonesia itu memang bisa kita bilang masih agak tertinggalan lah dibanding beberapa negara-negara baju, terutama kayak tetangga kita kayak Singapura, kayak Malaysia gitu. Si edukasinya tuh sudah lebih maju dibandingkan Indonesia yang negaranya itu lebih gede gitu ya istilahnya. Mungkin kalau disuruh apa ya namanya tuh pak gede-gede orang gitu, pak banyak-banyak orang lah bahasa Sundanya, itu tuh ya Indonesia bisa menang gitu. Cuman dari sisi edukasi atau ilmu gitu, ya bukan berarti saya menjelekkan Indonesia, enggak. Tapi saya masih bisa bilang kita tuh bisa lebih baik dibandingkan sekarang gitu. Dan di sini juga saya melihat gitu selama perjalanan saya di dunia IT gitu, saya bisa lihat beberapa Indonesia ini memang dari sisi developernya masih kurang gitu. Mungkin bisa dibilang satu kurang dari sisi orangnya developer itu sendiri, kedua dari sisi kualitas developer itu sendiri. Karena mungkin saya nggak tahu sih mungkinnya pemerataan pembelajaran yang ada di Indonesia, tapi memang ada beberapa kayak mungkin di satu kampus ini bagus banget gitu pembelajaran codingnya, tapi di satu sisi ada yang memang kayak cuman diajarin Microsoft Office, cuman kayak gitu-gitu aja lah istilahnya memang codingnya itu hanya sebatas yang penting bisa lulus aja gitu. Nah saya tuh pengennya kita itu nggak pengen apa sih nggak cuman targetnya nggak situ doang. Saya juga pengen kalian memang kayak belajar coding itu benar-benar paham gitu. Jadi ya bisa dibilang percuma juga kalau misalnya kita kuliah tapi cuman untuk lulus tapi kita nggak paham apa yang kita pelajarin gitu. Nah itu salah satu motivasi saya untuk sharing juga ke teman-teman gitu. Dan ini juga apa sih kelihatan juga dari tingkat literasi kita ya. Jadi literasi itu bisa dibilang tingkat kita mau membaca lah mungkin dari buku, artikel atau mungkin menonton video gitu. Kita tuh rankingnya bisa dibilang di paling agak bawah gitu loh. Ya istilahnya ya bukan saya bilang menyedihkan tapi memang kenyataannya seperti itu. Kita tuh memang jarang untuk membaca, jarang untuk inilah ya baca-baca ilmu. Jadi mungkin teman-teman lebih senangnya buka yang YouTube yang senang-senang gitu. Nah, ini salah satunya juga saya pengen bisa mengubah paradigma itu. Jadi pengennya Indonesia juga orang Indonesia tuh senang belajar gitu. Nggak cuma nonton apa sih konten-konten yang senang doang gitu. Nah, mungkin itu salah satunya juga kenapa saya kalau misalnya bikin tutorial kadang-kadang suka dibikin fun gitu, nggak dibikin pusing. Bikinnya nggak yang cara membuat menjadi kaya gitu, enggak gitu. Tapi saya bikinnya dari yang sederhana-sederhana, tapi saya ajarkannya ya dengan kayak ngobrol aja gitu kayak ngobrol sama temen gitu. Oke. Nah,
selama perjalanan pun juga saya bisa dibilang pernah turun gitu dari sisi motivasi gitu, dengan melihat terutama kayak ngelihat dari sebelum-sebelumnya juga gitu. Bisa dibilang kita apa ya, sisi Indonesia itu memang edukasinya masih belum terlalu bagus. Kedua juga resource juga agak sulit kan kalau di Indonesia gitu. Cuman mungkin sekarang alhamdulillahnya udah lebih baik dibandingkan dulu gitu. Nah, salah satunya ini ya di perjalanan juga saat saya bikin konten, saya juga kayak mungkin ngerasain capek gitu. Saya kan harus kerja juga mungkin kan di luar di luar saya bikin tutorial pun saya juga kayak ada pekerjaan yang memang harus saya jalankan. Itu salah satunya yang bikin motivasi saya turun gitu. Terus kadang-kadang konten yang emang saya buat belum tentu memang diterima oleh masyarakat. Mungkin kayak ada 1 video, 2 video yang memang ya pas udah saya bikin upload gitu memang sepi aja gitu. Ini salah satunya ada di channel YouTube saya juga memang ada yang sepi gitu. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman memang kadang kita sebagai konten kreator kalau lihat videonya sepi itu kadang suka sedih gitu. Ini emang orang butuh atau enggak gitu. Dan mungkin kalau teman-teman yang mungkin ngikutin saya dan teman-teman mentor juga beberapa bulan yang lalu sempat ada kejadian juga gitu. Terutama ya soal konten gitu loh. Yang mungkin yang bikin saya agak sedih itu di Indonesia itu adalah soal ini ya, pembajakan dan plagiarisme ya. Mungkin ada beberapa teman-teman juga udah sempet tahu juga mungkin nggak cuma saya doang, tapi beberapa konten kreator di Indonesia juga sempat ngeluhin hal yang sama gitu. Jadi soal hak cipta itu kadang kita suka meremehkan gitu, yang dimana sebenarnya kita sendiri niatnya untuk berbagi kan, tapi kadang-kadang niat berbagi itu bisa disalahgunakan oleh teman-teman yang lain gitu, mungkin yang memang tidak paham dengan hak cipta dan mungkin kayak ya udahlah nggak apa-apa saya jualin aja gitu tutorialnya gitu. Yang sebenarnya itu juga kadang bisa menjadi membuat motivasi seorang yang berbagi itu jadi tidak semangat lagi gitu. Cuman saya sendiri sebenarnya yakin gitu. Dari dulu juga saya udah sempat kayak dibajak. Sorry teman-teman. Ya dulu juga udah sering pernah kebajak juga gitu. Tapi saya selalu yakin bahwa kalau enggak kita mulai dari sekarang ya, termasuk dari saya juga, kalau misalnya saya berhenti untuk berbagi ya nanti kasihan buat teman-teman juga gitu yang ingin belajar tapi cuman karena kejadian kayak gini jadi mentor nggak semangat gitu. Nah saya tuh dengan kejadian seperti ini juga tetap kadang mikir juga buat teman-teman yang pengen belajar juga pasti lebih kalau misalnya yang ngajar pada nggak mau ngajar kan sedih juga gitu. Nah, cuman itu dia balik lagi kan, saya juga dapat feedback banyak banget positif dari teman-teman. Saya sempat bikin satu PDF gitu, yang mungkin sebenarnya PDF itu bisa mungkin saya bilang kayak sama kayak gini, kayak materi yang kayak yang sedang saya bawa ini. Bisa dibilang setengah curhat, setengah sharing gitu. Tapi ternyata antusias dari teman-teman tuh saat saya sharing gitu ya ke orang-orang, ternyata banyak yang seneng gitu, ada yang bilang inspiratif, ada yang bilang istilahnya bisa dibilang mereka senang gitu, mereka merasa terbantu gitu. Mungkin dia tidak membantu banget dari sisi kayak tiba-tiba dapat uang, enggak, tapi kayak mungkin si ilmu yang saya bagikan itu mungkin bisa jadi semacam penyemangat lah untuk mereka gitu. Oke. Nah, ini juga baru kemarin banget gitu, kayak sempat ini Mas Angga yang punya Bultit Angga itu juga sempat nge-share tentang gimana sih mentor favorit yang ada di Indonesia gitu. Alhamdulillahnya banyak tuh kayak Mas Andika, Mas Eriko, saya sendiri juga alhamdulillah ada yang mention gitu. Ya saya juga nggak nyangka gitu tiba-tiba banyak yang mention juga gitu. Nah itu mungkin salah satunya kenapa saya semangat jadi berbagi gitu. Nah, tapi yang harus kita taruh di mindset adalah dengan kita bisa ngoding itu belum tentu kita bisa ngajar gitu. Dan memang harus ada beberapa poin yang memang kita harus tahu sebelum kita ingin ngajar dengan kita berjalan ngoding juga gitu. Jadi misalnya kalian udah jago ngoding nih. Tapi untuk ngajar bisa jadi kalian harus belajar dulu gitu. Nah, ada beberapa poin. Nah, kita harus bisa dan lancar ngomong juga gitu. Dan itu tenang aja, itu juga bisa dipelajari. Kayak sekarang dulu juga sebelum saya bikin tutorial, ngomong itu saya misalnya rekaman video bisa tag berapa kali tuh. Istilahnya kalau sekarang mungkin kayak 5 video dalam 1 jam,
Tapi kalau dulu saya bisa 1 jam itu ngulang-ngulang satu video yang sama gitu. Cuman karena kecele salah ngomong dikit doang, ulang lagi gitu. Jadi memang sebenarnya kita harus bisa ngomong dan lancar, tapi hal ini bisa dipelajarin juga gitu. Dan bisa ngomong itu sebenarnya proses juga gitu, proses belajar gitu. Nah, kedua juga kita harus paham dengan materi yang diajarkan gitu. Kadang-kadang memang saat kita nge-sharing materi itu concern utama kita adalah kalau misalnya kita nggak paham, malah kita nanti bingung sendiri gitu pas kita ngajarin gitu. Jadi memang kita harus pelajarin dulu apa yang harus kita yang kita ingin ajarkan, baru setelah kita pelajari kita bisa sharing ke teman-teman juga gitu. Dan jago ngoding juga belum tentu jago ngajar ya, seperti yang saya udah bilang sebelumnya, tapi ini juga balik lagi tetap bisa dipelajarin. Dan salah satu yang mungkin pengalaman saya sih beban moral besar. Karena kadang kalau misalnya saya ngajar ke orang-orang gitu ya, mungkin secara ilmu saya bisa dibilang nggak jago-jago amat gitu. Mungkin masih ada yang lebih jago gitu. Kayak misalnya nih teman-teman kemarin juga yang udah ada sharing kan di PHP Online Conference juga itu mungkin lebih jago daripada saya gitu. Kadang itu salah satunya mungkin bikin saya kayak agak minder gitu. Beban moral saya besar gitu untuk bawaan materi itu gitu. Cuman salah satunya juga ini kita harus bisa dibilang kita tuh jangan sampai minder karena cuman kita bukan orang yang memang jago banget ya. Tapi setidaknya kita ingin sharing juga gitu. Itu poin utama gitu. Jangan karena kalian minder karena kalian gak bisa apa-apa, malah jadi nggak sharing gitu. Justru kalian belajarnya sambil sharing gitu. Oke. Dan salah satunya juga cara penyampaian cara penyampaian kalian mungkin sebagai yang ngajarin atau mentor belum tentu cocok dengan semua orang gitu. Kayak misalnya nih, saya gaya ngajarnya agak selengean lah, jadi kadang suka bercanda gitu tengah-tengah lagi ngoding pusing gitu kan. Tapi ada juga yang memang ngajarinnya memang terstruktur gitu. Teman saya juga ada tuh kayak Mas Andika, ngajarnya lebih terstruktur gitu. Mungkin ada orang yang cocok dengan seperti itu, dan memang ada juga mungkin kayak pengennya ngejelasinnya detail banget gitu sampai akar-akarnya gitu. Ada beberapa mentor seperti itu. Jadi memang kadang gaya ngajar kita nggak bisa kita paksain untuk semua orang gitu. Dan salah satunya juga kita harus relevan dengan kondisi di industri. Maksudnya seperti apa? Kadang juga kita harus bikin konten materi ya mungkin bisa YouTube atau video tutorial atau blog lah ya. Kita memang kadang harus relevan dengan kondisi di industri. Karena kadang-kadang kayak misalnya nih, saya pernah bikin juga nggak relevan, ya pada akhirnya juga sepi gitu. Jadi memang kita harus update lah ya dengan industri gitu. Makanya kadang kita harus ikut-ikutin komunitas atau apapun gitu. Nah, terus manfaatnya dari sharing gitu ya, mengajar sebagai developer itu manfaatnya salah satunya adalah benchmarking skill coding. Nah, ini salah satu poin yang saling saya tekanin gitu ya ke diri saya sendiri gitu. Karena saya sendiri juga saya nggak ngerasa saya jago-jago amat, tapi dengan saya ngajarin ke orang lain, saya bisa tahu gitu. Oh, ternyata skill saya udah sampai sini nih. Terus saya lihat orang-orang lain apakah istilahnya dengan saya ngajarin seperti ini apakah orang menerima feedbacknya positif atau negatif gitu. Kayak misalnya nih, saat saya ngajarin tentang Laravel gitu kan, ternyata memang beberapa orang masih butuh gitu tentang ilmu-ilmu Laravel yang mungkin menurut saya kayak itu basic, tapi buat semua orang belum tentu gitu. Kayak, oh ternyata harus belajar kayak form request yang kayak gitu-gitu lah ya, yang ternyata mungkin untuk saya basic, tapi mungkin buat orang-orang itu apaan sih gitu. Nah ini salah satunya bikin tutorial itu adalah salah satu untuk nge-benchmark atau ngukur skill coding kita. Lalu, belajar ngajar juga yaitu cara cepat untuk belajar sesuatu gitu. Ini sih saya jujur-jujuran aja kalau misalnya kadang-kadang saya nggak ngerti gitu sama salah satu materi atau salah satu ilmu ngoding yang saya ingin pelajarin. Contohnya dulu pas bikin Android gitu. Saya pernah kan bikin tutorial Android juga. Tapi sebelum saya bikin tutorial Android, saya nggak ngerti sama sekali gitu. Tapi dengan saya saya punya pemikiran bahwa saya pengen bisa ngajarin, terus sebelum saya ngajarin, saya harus pelajarin dulu gitu. Jadi ada motivasi untuk belajar, saya udah paham, baru saya sharing gitu. Secara nggak langsung juga, saya jadi ngerti nih, karena saya tujuannya utamanya untuk mau bikin tutorial, tapi saya harus paham dulu. Jadi ada motivasi gitu. Lalu dokumentasi hasil belajar kita. Nah ini juga saya punya teman juga gitu. Saya pernah cerita bareng teman saya itu
saya nanya gitu dilihat blognya bagus banget gitu, ada tutorial macam-macam lah kayak tutorial Mitrans kayak gitu-gitu. Terus saya tanya juga ke teman saya, itu bagus banget si kontennya. Emang tujuan utamanya bikin blog kayak gitu apa gitu? Dan teman saya bilang gitu, oh dokumentasi itu apa sih si blog itu sebenarnya untuk dokumentasi doang gitu, kayak cuman yang penting saya nyatet apa yang saya pelajarin, terus saya taruh di dalam blog gitu. Dan ternyata si dokumentasi tersebut memang orang banyak yang butuh gitu dan pada akhirnya jadi ramai juga gitu si blognya gitu, banyak orang yang ngunjungin, banyak orang yang ramai gitu. Jadi manfaatnya juga istilahnya sekaligus kita ngedokumentasiin hasil belajar kita, sekaligus juga kita bisa sharing ke orang lain juga gitu. Nah, terus mungkin ada teman-teman yang nanya gitu, Mas Gali aktifnya kan lebih ke di tutorial yang memang berbayar atau premium kan, mungkin ada beberapa sekarang saya agak jarang sharing yang ininya lah ya di YouTube gitu, nggak sebanyak konten kreator yang lain gitu. Nah ini juga sebenarnya ada sejarahnya juga, dulu sebelum saya aktif di yang belajar coding sekarang sama di BWA, saya sempat jual-jual tutorial juga gitu ke apa sih, ke teman-teman juga gitu. Ini juga dulu ini yang tadi saya bilang, ini saya dulu tadinya nggak ngerti Android sama sekali, terus kayak saya dalam tanda kutip nekat lah ya. Dulu kan mungkin kepikirannya saya harus ngapain nih, saya habis lulus belum kerja terus harus ngapain, ya udahlah saya bikin tutorial aja gitu. Tujuan utama saya dulu sebenarnya di situ gitu. Tapi pada akhirnya juga saya dapat ilmu juga gitu. Ternyata dengan bikin tutorial ini juga saya bisa sharing ilmu ke orang lain, bisa jadi manfaat buat orang lain juga. Dan ya utamanya juga alhamdulillah saya bisa dapat pendapatan dari situ juga gitu. Nah ini dulu saya sempat bikin tutorial Android, sekarang sih udah nggak dijual, jadi saya fokus ke web ya kalau sekarang. Dan ini juga memang udah nggak saya jual. Cuman memang dulu saya sempat aktif di apa ya, tutorial itu saya berarti lewat DVD dulu kalau saya jualan itu, kalau misalnya teman-teman yang tahu gitu. Nah, baru sekarang saya udah mulai lagi aktif di ini sih bareng bareng teman saya juga, ini Mas Angga. Ini Mas Angga itu punya satu platform namanya BWA. Kalau mungkin teman-teman ada yang udah tahu lah ya. Jadi sekarang saya memang megang di sini ngajar apa ya? Saya di sini fokusnya lebih ke ngajar Laravel sama PHP gitu. Yang dimana alhamdulillah saya sekarang udah megang 3 kelas juga. Dan di sini juga saya sharing ada kelas gratisnya juga gitu. Jadi memang sebelum kalian misalnya nih belum yakin sama kayak materi yang kalian dapetin, kalau misalnya kalian beli ya udah nggak apa-apa kayak yang gratisnya dulu gitu. Nah ini sekarang saya istilahnya bisa sampai sekarang ya mungkin perjalanan juga panjang juga gitu. Nah ini yang saya udah bikin juga untuk si tutorial juga. Nah oke. Nah terus mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman, Mas Galih pengen juga dong kayak gitu, pengen juga dong dapat duit dari jualan tutorial atau misalnya dapat AdSense dari YouTube gitu. Nah ini gimana caranya gitu. Nah ini sebenarnya saya juga nggak jago-jago amat sih untuk kalau nyari duit mah ya. Tapi mungkin saya bisa sharing pengalaman yang yang saya udah alamin. Nah poin pertamanya adalah jangan jadiin uang sebagai tujuan utama kalian gitu. Karena misalnya nih kalian udah ngejadiin tujuan utama kalian adalah duit gitu kayak saya pengen dapat 100 juta gitu misalnya dari jualan tutorial. Justru kalau misalnya mindsetnya seperti itu, kalian nggak akan dapetin duit itu gitu. Tapi kalian harus fokus dulu ke berbagi gitu. Jangan jadiin uang sebagai tujuan utama gitu. Jadi kalian harus fokus kepada berbagi ilmu dengan sesama gitu. Mungkin awal-awal juga saya bikin tutorial juga nggak bayar dulu kok. Dulu juga jual apa sih sharing ebook juga saya nggak dapat satu sepeser pun gitu. Kayak cuman minta doa doang gitu. Yang penting kalian bisa dapat manfaatnya lah gitu. Jadi karena dari situ mungkin kalian akan dapat rezeki lebih banyak dibandingkan kayak misalnya kalian langsung jualan gitu loh. Karena pada awalnya juga saya nggak jualan dulu gitu. Saya sharing dulu ke teman-teman yang memang ngebutuhin gitu. Ternyata ada beberapa feedback dari teman juga, Mas ya udah bikin yang lengkapnya aja gitu. Nah alhamdulillahnya memang rezekinya di sana gitu saya. Terus kita juga harus mulai dari hal kecil juga tapi konsisten gitu. Dan ini juga salah satu memang yang agak berat juga untuk saya gitu. Kadang-kadang saya sendiri sebagai content creator gitu ya. Saya tuh kadang semangatnya tuh kadang semangatnya tinggi terus tiba-tiba males banget gitu. Nah, ini memang yang menjadi kadang penyakit kita gitu.
Tapi solusinya mungkin bisa jadi gini, kalian mungkin mulainya nggak usah gede-gede gitu dulu gitu, nggak usah stepnya, nggak usah dari langkah yang gede. Misalnya saya pengen jadi nomor 1 di Indonesia, nggak perlu. Tapi kayak kalian nyicil-nyicil dulu aja gitu. Mungkin kayak bikin aja lah kayak tadi misalnya artikel-artikel yang mungkin yang ringan-ringan gitu. Tapi kalian bikinnya secara konsisten gitu. Yang nantinya kalian juga lama-lama kelamaan akan kebiasaan dan jadinya saat kalian bikin tutorial juga nggak akan bingung gitu. Lalu satu poin juga kalian harus ikut komunitas, berbagi dan belajar bersama teman-teman juga gitu. Kayak sekarang juga ini kayak Mas Peter juga tiba-tiba ngajakin saya untuk ngisi sharing ilmu juga. Ya saya mah senang-senang banget gitu istilahnya dipercaya untuk sharing ilmu ke teman-teman gitu. Dulu juga kayak misalnya banyak lah teman-teman saya juga yang sering sharing gitu. Saya juga kadang suka baca-baca. Nah itu hal-hal yang penting banget untuk kalian kalau misalnya ingin terjun di dunia ngajar gitu. Mungkin kalian nggak harus jadi guru yang jago dulu gitu. Kalian cukup kayak misalnya nih tiba-tiba ada error gitu di grup gitu. Kalian jangan hujat orangnya langsung, jangan gitu. Tapi kalian kayak bantuin gitu. Kalau misalnya kalian paham, kenapa nggak dibantuin aja gitu Kak. Karena di situ itu salah satunya jadi bahan pembelajaran kalian juga gitu di komunitas tersebut gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sharing dari teman-teman. Mungkin saya lebih mungkin teman-teman lebih banyak bertanyanya mungkinnya karena bisa dibilang materi yang saya bawain juga nggak terlalu berat juga, santai gitu ya. Mungkin ini lebih ke sharing aja ilmu dan pengalaman yang saya dapetin. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin bisa saya pindahkan lagi ke Om Peter kali ya. Oke deh, mantap topiknya kan. Halo Om, Halo. suaranya kecil ya? Oh, ada. Saya pakai headset ternyata nggak kedengeran. Iya kecil. Dadah. Oke, kan bagus tuh topiknya. Katanya nggak enak, bagus. Iya, kecepatan nih ngomongnya Om. Tadi aku. Wah, itu sudah tersampaikan dengan baik. Saya kan sudah bilang tadi saya mesti ikut premiernya, jadi nggak mau nyontek topiknya, biar saya dengar sendiri langsung. Siap Om, siap. Oke, nah itu sudah teman-teman. Mungkin sembari nunggu pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya juga boleh langsung sampaikan langsung. Tapi kalau misalnya malu-malu kucing, kalian boleh pakai chatting, nanti saya yang bacain pertanyaan. Nah, sekarang mungkin baru munculin muka ya. buat yang penasaran. Iya dong, harus nampil muka dong. Mereka kan nanti mau bertatapan, nanti mau mungkin akan berkunjung ke DWA, nanti mau ketemu. Ya kirain orangnya goib gitu kan. Boleh tanya langsung. Oke, Om Adi silakan. Ya Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you kesempatannya Om. Singkat aja sih pertanyaannya. Apa ada tips atau gimana caranya biar kita sebagai orang teknis kan kadang apa yang ada di otak ketika mau diomongin ternyata lain keluar. Ada tips lain trik Om biar ini public speakingnya enak gitu. Oke, Mas, ini aku manggilnya Mas apa? Mas Ardi atau apa? Ardi Om. Aryo ya? Ardi. Oh Ardi ya, Ardi. Oke, Mas Ardi, mungkin ini kalau aku sendiri sih biasanya kadang ini salah satu yang sulit untuk anak teknis juga. Kadang-kadang yang kita sampaikan ke orang tuh kadang terlalu teknis banget gitu. Kayak misalnya kita ngomonginnya, gimana ya ini ya bahasa-bahasa teknis gitu ya. Terutama soal merangkai kata-katanya Om ya kan. Ini orang mengerti apa tidak ya? Kalau saya sih mungkin kayak gini, saya selalu mikir ini kalau misalnya anak anak SD atau SMP dengan saya nyampein kayak gini ngerti nggak gitu. Jadi memang mungkin nggak anak SD juga kali ya. Mungkin kayak anak-anak yang orang yang benar-benar awam saat kita sampaikan ke sampaikan ke orang itu apakah ngerti atau enggak gitu. Mungkin saya kasih contohnya adalah saya pernah lihat salah satu di website di Reddit ya, namanya itu adalah Explain Like I'm 5 gitu. Jadi intinya jelaskan saya sesuatu yang rumit tapi dijelasinnya untuk orang umur 5 tahun gitu. Nah itu biasanya sih saya sebelum kayak ngasih informasi ke orang lain gitu, saya selalu bahasanya bahasa Indonesianya itu. Intinya
Saya buat sangat simpel sekali gitu. Kayak misalnya nih, saya biasanya bikin analogi-analogi nih. Kayak misalnya, apa sih itu model gitu. Mungkin untuk awal-awal orang yang baru pertama belajar model, itu nggak ngerti kan. Nah mungkin saya kasih analogi misalnya model itu adalah contohnya sebuah, apa ya mungkin. Intinya kayak ada analogi gitu. Kayak biasanya saya analoginya barang lah. Kayak misalnya kalian menjalankan sesuatu, saya analoginya kayak barang, kayak minuman atau apa gitu. Saya biasanya kalau saat ngajar sih kayak gitu. Nah baru pelan-pelan nanti kayak udah misalnya lama-lama udah mungkin kayak 2, 3, 4 video baru saya masuknya bahasanya agak teknis gitu loh. Kalau saya sih biasanya kayak gitu sih untuk nyampaikan bahasa yang teknis banget ke apa sih ke orangnya langsung gitu. Kalau misalnya dia memang belum paham sama sekali gitu. Jadi intinya dianalogikan ya. Iya, dianalogikan dengan yang ada yang nyata gitu. Iya. Seperti misalnya ada mungkin salah satu kayak apa sih asinkronus itu kan buat orang-orang awal kan bingung itu apaan asinkronus. Istilahnya ya mungkin kayak kalau kalian baca Wikipedia juga kadang masih bingung gitu. Kayak misalnya saya bikin analogi aja asinkronis itu kalian lihatlah antrian di mana sih di tempat makan kayak di McD gitu. Itu kan antrinya nggak nungguin dulu ini kosong terus ini kosong kan dipanggil sesuai antrian yang kosong gitu. Nah itu salah satu analoginya sih kayak gitu sih biasanya kalau saya nyampain. Siap, ngerti Om. Thank you Om. Sip. Iya. Pertanyaan kedua dari Om Aris Mustafa. Dia ke nge-PM nih. Selamat malam Om Peter, Om Gali. Saya seorang mahasiswa informatika dan punya keinginan untuk mengajar. Untuk teknik menyampaikan materi dengan baik dan mudah dimengerti oleh murid seperti apa? Hampir mirip saya yang tadi sih ya. Cuman mungkin kalau dari pengalaman sih biasanya mulainya dari yang basic dulu sih. Mungkin kayak kita bertahap dulu, jangan langsung kayak tiba-tiba kayak lagi ngajarin. Ini konteksnya ngajarin orang ya Mas? Ya. Jadi mungkin kita jangan langsung masuk ke coding terus tiba-tiba bikin CRUD gitu, jangan. Tapi kita mulai dulu dari awal gitu, kayak misalnya kayak kita mau ngajarin CI, ya berarti kita ajarin dulu setidaknya OOP-nya dulu lah, konsep OOP-nya dulu. Mungkin kayak nggak harus mendalam, tapi kayak dikasih gitu tadi, kayak analogi OOP itu apa gitu. Mungkin kayak analoginya adalah sebuah barang, objek gitu yang kita masukin ke pemrograman. Terus biasanya sih baru setelah diajarin basicnya dulu di awal, baru nanti kita ngajarinnya sesuai dengan studi kasus. Biasanya studi kasus itu adalah kayak project gitu loh. Jadi sambil berjalan project, sambil berjalan ngajarin semacam basicnya gitu loh. Karena kadang-kadang juga kalau saya sendiri biasanya akan lebih paham kalau misalnya langsung ngerjain ke studi kasus gitu. Dibandingkan kayak misalnya belajarin basic A sampai Z terus tiba-tiba studi kasus, itu akan lebih bingung sih kalau saya sendiri sih biasanya. Mulai ya Om Aris, dan pertanyaan ketiga dari Om Irfan. Yes, kalau YouTube pakai AdSense butuh berapa lama bisa dapetin duit? Soalnya kan butuh duit biar bisa penuhin kebutuhan. Ya. Ngajar for living. Oke, nah mungkin buat tadi Mas siapa tadi, sorry? Irfan. Mas Irfan, saya sendiri juga AdSense-nya wah menyedihkan sekali Mas, saya nggak dapat AdSense sama sekali, malah dulu juga pernah ke Bennett gitu. Nah itu tujuannya balik lagi ke saya. Nah mungkin cara sayanya mungkin dari cara ngeuangin atau monetasi materinya tersebut saya nggak lewat AdSense, tapi kayak udahlah saya sharing gratis aja lah dari YouTube, saya nggak dapat apa-apa, tapi mungkin saya bisa dibilang nge-share ilmu yang mungkin lebih mendalamnya, saya jual materi tersebut gitu. Tapi tetap saya juga sharing yang versi gratisnya untuk biar teman-teman yang mungkin cukup dengan ilmu yang gratis juga sudah bisa mempelajarinya gitu. Kalau saya sih gitu. Karena kalau Masnya nanya tentang AdSense sih saya juga nggak jago-jago amat gitu. Karena memang saya juga ngalamin nggak tahu tiba-tiba ke Bennett aja gitu. Walaupun ya mungkin kalau secara hitungan sih alhamdulillah lumayan gitu. Tapi ya saya sendiri nggak jadiin itu sebagai sumber income saya sih. Oke, ada pertanyaan berikut dari Om Rido, cuma mungkin saya coba tanya tambahan. Kira-kira Om Gali memang tahu di luaran sana untuk istilahnya kalau mau monetize dari sisi edukasi, modelnya apa aja sih macam-macamnya?
Modelnya banyak sih kalau sekarang sih ya, kalau edukasi coding ya. Mungkin yang udah ada sekarang itu, yang mungkin yang saya jalanin pertama premium content yang dimana saya ngajarin yang mungkin yang lebih lengkapnya, yang lebih mendalamnya itu satu. Kedua sih mungkin kayak bootcamp gitu sih untuk mungkin ada beberapa kayak perusahaan kayak yang saya tahu kayak Hastive Egg, terus di Bandung juga dari Refactory itu salah satunya untuk monetize dari sisi ilmu ngoding gitu. Jadinya mereka bikin satu kayak semacam sekolah ngoding gitu, terus mereka kayak diajarin A sampai Z gitu untuk beberapa bulan gitu. Terus nanti pas keluarnya mungkin diajarin disalurin untuk kerja gitu. Itu mungkin salah satunya gitu. Atau mungkin ini mungkin di Indonesia belum tahu jalan atau enggak, tapi kalau di luar itu ada yang namanya semacam Patreon gitu loh. Jadi misalnya nih satu orang itu bisa sharing misalnya ilmu-ilmu di YouTube gitu atau banyak lah istilahnya gitu. Tapi untuk beberapa apa sih namanya tuh untuk beberapa kontennya itu mungkin hanya orang-orang yang subscribe atau nge-support dia gitu kayak per bulan dia ngasih misalnya 50.000 gitu. Nah, itu dia nanti dapat konten-konten yang lebih mendalamnya gitu. Tapi itu mungkin lebih kayak saya lihatnya sih di luar negeri sih. Kalau di Indonesia saya belum lihat, tapi itu mungkin bisa dijadiin monetize juga sih. Oke. Om Pit, saya tanya Om. Oh, oke. Silakan Om Hendro. Baik, Om Galih, Ya. terima kasih. Materinya keren banget. Programmer itu kalau bisa dikelompokkan kan menjadi dua ya, yang sudah mapan finansial dan yang masih newcomers. Kalau kayak Om Peter misalkan kan udah tenang aja gitu ya. Kamar. Jadi kalau yang ingin saya tanyakan, peluang mengajar online saat ini kalau kita bicara berbayar gitu, peluangnya kira-kira seperti apa Om? Makasih. Oke, ini peluangnya. Mungkin ini saya bicara dari pengalaman saya aja sih ya. Kalau sekarang sih ya, kebetulan memang sekarang 2020 ini awal-awal memang lagi rame banget gitu. Karena kenapa? Pertama juga kondisi kemarin kan udah sempat ya, tahu lah teman-teman kan ada kondisi pandemi seperti ini yang dimana memaksa kita juga untuk belajarnya online gitu. Walaupun sebenarnya kadang ada yang bilang udah normal lah sekarang mah gitu. Tapi tetap kadang behavior orang-orang itu juga setelah normal juga kadang nggak bisa kita ubah begitu aja gitu. Jadi orang tetap preferensinya untuk belajar online gitu. Yang dimana belajar online ini juga kan berarti kita harus belajarnya kayak di platform gitu. Mungkin di YouTube atau mungkin kayak di platform kayak yang saya bareng sama temen di BWA atau mungkin ada juga yang di yang lain gitu istilahnya gitu. Teman-teman juga banyak lah yang bikin platform gitu. Nah mungkin bisa dibilang bagus atau enggaknya tergantung materi yang kita bawain gitu dan bahasa yang kita bawain. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi bawain misalnya idealis nih pengen pakai framework yang paling terbaru dan paling mutakhir dan paling cepet gitu. Tapi belum tentu di market juga bisa diterima gitu. Jadi udah kadang materinya bagus banget tapi karena marketnya nggak ngerti ya ujung-ujungnya juga sayang gitu. Mungkin kalau sekarang sih yang kayak rame-rame kayak misalnya Laravel ini masih rame, terus kayak JS itu masih rame banget gitu. Nah mungkin yang kayak gitu-gitu yang prospeknya lebih yang bagus sih kalau sekarang. Oh, Kalau dari penglihatan saya sih ya. mantep lah itu ya. Berarti memang sekarang udah yang mau ngajar boleh tuh. Banyak Iya. lagi mumpung lagi PHP tuh nggak pernah mati tuh. Banyak yang bilang wah PHP udah mati 2020. Wah kata siapa? Ada siapa ya? Iya, Banyak wah masih duitnya. rame sekarang. Masih banyak duitnya itu. Ya fanboy PHP nih. Oke, pertanyaan berikut dari Om Rido. Bagaimana rahasia Bang Gali? Kenapa setiap lihat konten Bang Gali rasanya renyah dan serasa ngobrol sama penontonnya? Padahal Bang Gali sedang membuat konten dan saat itu kontennya tidak ada penontonnya, tapi bisa berasa interaktif banget. Nah, itu gimana rahasianya katanya? Mungkin kan rahasia juga sih. Mungkin kayak gini, saya mungkin mindset di awalnya juga saya bukan mau ngajarin tapi saya pengen ngobrol sama teman-teman gitu kayak. Saya juga ya bisa dibilang juga butuh teman juga untuk ngobrol. Cuman mungkin medianya aja nggak langsung ketemu sama orang gitu. Makanya kadang kalau kayak bikin tutorial ya udahlah sambil ya teman-teman gimana semangat kayak gini. Terus kadang kayak misalnya nih ada satu materi yang susah banget. Biasanya saya suka kasih bercandaan-bercandaan di terakhir gitu loh. Nih, teman-teman pasti kalian pusing ya kayak gitu-gitu loh. Jadi dikasih bercandaan-bercandaan di tengah-tengah gitu. Jadi saat kita mikir, aduh ini pusing-pusing terus pas dengar mungkin saya bilang ini pusing ya lah langsung ketawa gitu. Jadi kayak semacam kayak
kita lagi ngobrol aja gitu, walaupun sebenarnya bisa dibilang nggak ngobrol-ngobrol banget gitu, tapi cara saya menyampaikan ke teman-teman tuh kayak lagi ngobrol sama orang di depan saya aja gitu. Mungkin ya itu juga progres saya belajarnya juga dulu mungkin nggak selancar sekarang gitu, teman ya. Alhamdulillah sekarang udah bisa lebih lancar gitu. Lebih lancar. Practice make perfect. Iya. Nah, Jadi, oke gitu. Jadi boleh juga nanti saya ngikutin deh mau belajar online kayak Om Gali dia ngajarnya. makanya Mas Peter udah lebih jago daripada saya nih. Waduh, masih mau belajar nih saya. Walah. Oke, pertanyaan berikut dari Om Irham. Mau tanya langsung Om Irham, tadi sempat raise hand. Oh, mana nih Om Irham? Ada di sini di bawah nih. Nggak jadi nih kayaknya dia Om Irham. Oke. Ini Silakan. ada tuh. Ya, Irham silakan. Nyalain dulu atuh mic-nya. Iya. Dia bingung. Oke, saya bacain pertanyaan berikut dari Om Farhan Hussein. Selamat malam Mas Gali, mau tanya dong, bahasa pemrograman dan framework kan selalu berkembang. Kira-kira tipsnya supaya kita selalu termotivasi buat upgrade ilmu supaya kita nggak terus-terusan di zona nyaman dengan cuma menguasai satu jenis pemrograman saja. Nah, itu gimana tuh? Motivasinya adalah saya selalu mikir apa ya istilahnya gitu. Ya apa ya namanya ya? Kalau misalnya kita nih nggak mau belajar, nggak mau berkembang nih, masalahnya gini, teknologi itu adalah salah satu ilmu yang apa ya, kencang banget. Kayak misalnya nih, kalau kalian pelajarin misalnya JavaScript, ini setahun, tahun ini misalnya kalian belajar, tahun depan itu ada aja nggak jalan, ada aja ilmu baru gitu. PHP juga sama, sekarang juga oleh kalian ngikutin Laravel, itu cepet banget Laravel tuh. Apa sih? Si update-nya udah ada ya, fitur-fitur baru, fitur-fitur yang istilahnya yang mungkin mempermudah kita, tapi kadang-kadang juga buat teman-teman, wah ini apa, hal-hal baru itu pusing gitu. Nah itu salah satu mindset-nya adalah memang kita mau nggak mau memang harus belajar. Istilahnya kalau kita nggak belajar ya kita mati gitu besok gitu. Kita nggak bisa, istilahnya kalau kita nggak mau belajar, lo besok mau makan apa gitu, selalu taruh aja mindset seperti itu. Karena ya resiko di dunia IT itu adalah kita harus mau berubah dengan keadaan yang mungkin untuk beberapa orang itu sangat sulit gitu. Kayak misalnya, udahlah mungkin ada ini, saya kasih salah satu analoginya, mungkin kalau kalian lihat tukang bubur gitu, 10 tahun juga mungkin dia bisa jualan bubur yang sama gitu. Nah orang IT itu nggak bisa seperti itu, kita harus bisa berkembang di mana 10 tahun itu kita harus bisa dapetin ilmu yang lebih tinggi lagi gitu. Kayak gitu sih. Oke, pertanyaan berikut dari Om Rahmat Aditya, silakan. Ya, halo, selamat malam Om Peter dan Om Gali dan teman-teman semuanya. Saya mau nanya begini, saat ini kebetulan materinya cocok banget karena saya sedang belajar sharing lewat blogging, lewat nulis. Cuma kan kalau secara kapasitas kita emang beda-beda, ada yang udah advance, ada yang tengah-tengah, ada yang pemula gitu kan. Nah, kalau kita mau bicara secara etika misalnya, kan kadang kita mungkin akan ambil konten dari luar atau kita translate aja atau kita nyontek dari yang lebih advance dari kita gitu. Maksudnya kan kita kenal yang istilahnya itu plagiasi ya kalau bicara konten ya. Kalau menurut Om Gali itu sejauh mana sih konten itu supaya kita nggak masuk ke praktek plagiasi gitu maksudnya. Terima kasih. Oke, aku coba jawab Mas Rahmat. Jadi sejujurnya aku juga sebelum kayak misalnya aku sharing ke teman-teman, ke orang lain juga untuk ngajarin, terutama saya juga harus belajar dulu gitu. Kayak misalnya saya juga beli kok kurs di Udemy, saya beli kok beberapa kurs, nonton YouTube orang lain juga gitu. Nah yang mungkin membedakan antara plagiarisme sama terinspirasi itu kadang-kadang di sini kan, kalau misalnya plagiarisme itu bisa dibilang kayak kita nyontek eksak dari sisi codingnya, terus dari sisi silabusnya, yang dimana memang ya kita jadi nggak mikir gitu. Plagiarisme itu kayak kita lihat materi orang, terus kita lihat codingnya kayak gini, kita contek full codingnya sama gitu. Terus dari kurikulum juga kita cek lagi gitu, oh ya ini persis gitu. Nah itu mungkin salah satunya masuk ke plagiarisme. Tapi kalau misalnya bisa dibilang terinspirasi juga
biasanya kalau misalnya terinspirasi itu nggak dicontek 100% gitu loh. Kayak misalnya nih, saya sendiri nih pengalaman saya aja. Saya kan pernah bikin kelas nih yang terakhir itu yang materi apa ya namanya tuh, yang mungkin yang ini aja kali, yang kelas full stack web development. Itu kan sebenarnya materinya materi standar Laravel lah ya. Bikin CRUD, bikin yang ini ya. Sebenarnya juga di Udemy juga CRUD banyak gitu. Cuman mungkin dari cara penyampaiannya, dari bagaimana cara apa istilahnya tuh materi yang kita ajarkan. Jadi kayak kurikulum kan berarti yang saya bikin juga itu udah saya aduk lagi lah istilahnya. Mungkin saya ambil beberapa inspirasinya dari Udemy, terus saya lihat lagi dari YouTube-nya siapa gitu. Ya udah saya godok lagi si kurikulumnya, yang dimana pada akhirnya itu jadi ilmu kita sendiri juga gitu. Cuman mungkin kalau misalnya memang benar-benar kita kayak istilahnya mirip banget dengan yang udah ada, ya mungkin baiknya sih lebih baik kayak ngobrol dulu sama owner langsungnya gitu. Kayak misalnya, oh saya pengen bikin versi Indonesianya gitu. Itu akan lebih baik dibandingkan ya kita nyontek langsung persis dengan yang udah ada gitu. Oh, Gitu. jadi paling tidak kita mesti ada niat baik untuk kasih tahu dulu lah ya sama. Kalau misalnya kita pengen bikin versi Indonesianya, tapi selama ini juga saya juga tetap ngelihat dari orang lain dulu gitu. Baru saya bikin versi sayanya gitu. Kalau misalnya kita anggap itu misalnya kayak buku kan kita bisa bikin daftar pustaka gitu. Biasanya sih kalau saya sendiri di tiap akhir tutorial saya selalu nyantumin, oh misalnya untuk library ini jadi dari mana, terus sumbernya gimana, lisensinya gimana. Itu yang terakhir saya bikin tutorial, yang ada yang lagi sedang saya bikin namanya BWA Store, itu saya nyantumin dari mulai ininya dari apa sih namanya itu, saya ngambil library dari mana, terus saya nentuin juga untuk kayak misalnya pemakaian source code ini lisensinya seperti apa. Ya kayak misalnya yang saya bikin itu terakhir tuh lisensinya MIT, yang dimana ya asalkan kalian memang istilahnya kalian punya akses kelasnya, kalian bisa apa-apain si kodenya gitu. Itu biasanya di situ sih untuk kayak bukan memastikan sih ya. Istilahnya kita tahu gitu ini sumber ilmunya dari mana, karena kadang-kadang kan open source juga kalau misalnya kita tinggal pakai comot-comot sini juga nggak apa sih namanya tuh sebenarnya nggak salah, cuman akan lebih baik nanti dikasih kredit aja gitu. Oh ya, mungkin itu kali kredit. Ya kredit penting sih. Mantap. Oke, cukup lah ya. Maksudnya siapa tadi Om? Siapa lupa saya. Om tadi tuh Pertanyaan berikut. Nah, ini nggak tahu nih, Mas Gali mau tanya dong, dapetin uang pakai PHP yang paling gampang gimana? Ini yang paling gampang menurut ini nggak apa sih namanya yang ilegal atau yang legal? Ya kalau saya sih ya sebenarnya kalau cari uang dari PHP ya kalau nggak proyekan yang ngajar gitu kalau saya ya. Cuman kenapa saya lebih seneng ngajar, karena ngajar tuh apa ya? Satu, kita dapat uang, kedua juga kita dapat ilmu, enggak dua malah tiga. Kita dapat ini juga gitu istilahnya. Ilmu tuh kan kalau misalnya kita bagiin, kalau jadi manfaat buat orang lain akan jadi pahala kan. Dan kalau ilmu diturunin lagi ke orang-orang lain juga secara langsung kita sebagai ngajar dapat pahala kan. Ya mungkin saya lebih seneng ngajar karena itu sih istilahnya. Dunia dapat, akhirat juga dapat lah gitu. Nanti Kalian gitu ya. Nanti mudah-mudahan saya rezekinya banyak ya akhirat. Ya, karena niat di awalnya juga bukan untuk nyari duit, walaupun sebenarnya butuh duit, tapi kan tujuan utamanya buat bagi-bagi dulu kan. Bagi-bagi dulu. Wah, berarti saya banyak rezekinya. Mudah-mudahan, amin gitu ya. Amin. Tiap udah online learning berbagi terus. Iya, karena kalau mindsetnya kita duit terus ya nantinya lama-lama jatuh gitu pada akhirnya gitu. Nah, itu dia. Oke, pertanyaan. Wah, nggak related nih pertanyaannya. Om Peter giveaway baju PHP ID. Wah. Nih, PHP ID. Iya. Berikutnya malam. Oke, masih dari Om Irham. Malam Mas Gali mau tanya, kalau kita baru belajar bahasa program tapi kita masih lihat-lihat kode orang saat belajar itu gimana? Wah, saya aja sampai sekarang masih lihat kode orang kok. Ini banyak salah pemahaman dari teman-teman mungkin yang terutama yang pemula. Coding itu bukan dihafalin tapi dipahami. Beda ya, dihafalin sama dipahami. Hafalin itu kayak kita baca A sampai Z, terus kita hafalin persis A sampai Z-nya, itu dihafalin. Tapi kalau dipahamin, kalian lihat cara kerjanya seperti apa, strukturnya seperti apa, cara menulisnya seperti apa.
Nah itu namanya dipahami gitu. Karena saya sendiri pun ini ya titik kemarin juga saya bikin tutorial masih kok lihat kode orang lain kok, istilahnya saya masih googling cara membuat slider bootstrap. Nah itu saya aja masih cari kayak gitu kok teman-teman. Jadi jangan pernah kayak kalau saya nggak nyari apa sih istilahnya, saya dosa nggak sih pakai nyontek pakai kode orang? Enggak lah, selama kode itu memang bisa dibilang pertama terbuka dan memang orang membagikan kan, kayak misalnya di CodePen itu ya memang udah hak, istilahnya kita punya hak untuk bisa dibilang terinspirasi dari situ gitu. Kalaupun memang mau pakai mungkin kita izin dulu sama orangnya gitu. Oh saya mau pakai source ini ya untuk di project ini. Biasanya kayak gitu sih kalau sopan santunnya di open source gitu. Setidaknya kita ngasih tahu dulu owner project utamanya, tapi biasanya kalian lihat lisensinya dulu sih. Kayak misalnya kalian mau pakai library, lihat lisensinya, bolehnya seperti apa. Kalau misalnya memang apa sih ada kebutuhan khusus misalnya untuk enterprise atau untuk dijual, kita nanya dulu saya yang punya sama yang punya library atau ininya gitu biasanya. Gitu Siap. sih. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, benar itu. Yang berikutnya ini dari Om apa? Tante nih, yakni Finan. Ya. Mas Gali, gimana cara nulis ebook tutorial yang panjang? Nulis tutorial ebook yang panjang. Saya bikin ebook juga tidak terplanning. Kalau saya sih biasanya kayak gini sih, mulai dari awalnya saya mulai dari kerangkanya dulu, dari daftar apa sih tujuannya utamanya dulu sih. Kayak misalnya kemarin kan saya pernah bikin ebook cara membuat apa sih, cara menjadi web developer dan mendapatkan uang gitu. Ya berarti utamanya adalah apa sih istilahnya, berarti gimana cara jadi web developernya, terus apa aja web developer itu, terus gimana cara dapetin kerja, terus apa yang membuat bisa dapat duit gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kalian baca e-booknya saya, cara mendapatkan uang, terakhirnya saya nggak bahas cara dapetinnya uang loh. Malah saya terakhirnya tuh di ebook saya itu adalah cara dapetin uang adalah berbagi gitu. Saya bikin di poin terakhir tuh seperti itu gitu. Jadi pas baca ebook tuh, lah katanya nyari duit gitu, tapi kenapa disuruh berbagi gitu. Nah itu justru plot twist dari ebook saya gitu. Kalau saya sih pernah bikinnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian bikin ebook sih biasanya mulai dari kerangkanya dulu sih, tujuan utama terakhir kalau misalnya kalian mau sampaikan itu seperti apa. Nanti juga tinggal di ini aja, tinggal dipecah gitu, ditambah-tambahin lah kata-katanya gitu. Biasanya sih gitu sih. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Om Gali, kalau mau teman-teman di sini mau kontak atau mungkin mau lihat-lihat apa ya, pembelajaran online yang Om Gali punya, mereka bisa carinya kemana? Kalau pembelajaran video sendiri sih sebenarnya aku punya satu channel YouTube, search aja namanya Gali Pratama. Cuman memang itu kalau kalian tanya memang nggak aktif gitu. Sekarang memang aktifnya saya di konten premium yang ada di BWA atau Bullfit Angga, itu saya lagi fokusnya di sana. Tapi kalau misalnya kalian pengen kayak kepoin saya sendiri gitu personal, saya biasanya aktifnya kayak bisa di Facebook juga lumayan aktif, di Gali Pratama juga. Kalau di Twitter ada sih di @galpratama, tapi biasanya di Twitter itu saya suka curhat-curhat nggak jelas gitu, jadi jangan kaget gitu. Terus kalau misalnya mau lihat project-project atau hasil yang udah pernah saya bikin gitu open source, itu ada di GitHub saya di @galpratama, itu bisa dicari juga. Kalau misalnya kalian kepo-kepo, kalau misalnya pengen kontak-kontak saya sih biasanya di website saya tuh ada di belajarcoding.com, di situ ada link untuk ke Telegram saya di Belajar Coding. Nah, kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol bisa di link Telegram itu aja sih, di yang web apa sih? Pokoknya kalian buka di web belajarcoding.com, bentar saya buka, saya lupa soalnya. Belajarcoding.com, di situ tuh ada komunitas, klik aja di situ. Kalau mau ngobrol sama saya mungkin bisa lewat dari situ. Kalau enggak sih bisa mention saya aja di Facebook sama Twitter sih. Di Instagram juga boleh, dah saya mah kalau misalnya nggak sibuk, saya insya Allah bisa balas gitu kalau teman-teman ada nanya juga gitu. Gitu sih paling. Oke. Pertanyaan saya itu sudah jadi pertanyaan yang terakhir. Jadi untuk Farid yang masih nanya, itu mungkin nanti bisa direct ke seperti yang disebutkan Om Gali tadi. Oke, kita akan akhiri PHP ID online learning kita kali ini. Mas Gali, masih ada yang mau disampaikan? Mungkin tips atau mungkin ada pesan-pesan yang dirasa penting buat teman-teman? Pesan-pesan mungkin ya.
Ya. Mungkin kalau dari saya sih jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk berbagi, karena dari situ kita bisa bangun apa ya istilahnya bangun dunia bareng-bareng bersama gitu. Karena kalau kita nggak berbagi ya gimana kita bisa maju bareng-bareng gitu. Karena adanya kayak komunitas PHP ID juga itu yang bikin semua kita menjadi sama-sama jago gitu. Istilahnya susah bareng, senang bareng gitu. Kalau dari saya sih mungkin kayak gitu sih. Wonderful, mantep itu. Memang luar biasa Om Gali hari ini. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP ID online learning kita kali ini. Keren banget, betul sekali Om Hendra, keren banget Om Gali sharing kita hari ini. So, atas nama pengurus PHP Indonesia mengucapkan terima kasih buat Om Gali yang sudah berbagi cerita dengan kita hari ini. So, teman-teman, sebelum kita akan leave, seperti biasa saya akan minta teman-teman untuk say thank you melalui chatting atau voice, dan kita akan segera berpisah. Terima kasih semuanya. Ya. Makasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih. Makasih udah mau join.